Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Nama saya adalah Kevin Saili. Pada YouTube channel ini, teman-teman akan menemukan informasi menarik seputaran technical analysis untuk cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure to hit the subscribe button. Don't forget to leave your thumbs up if you like this content and also what I discuss in this video. Teman-teman, kita akan berikan update, dan saat ini update yang akan kita bawakan adalah seputaran XRP. Tentunya ini karena permintaan dari teman-teman semua dari video terakhir kita di Cardano. Top komentar itu datang dari XRP, di mana di-up oleh 208 orang, di mana salah satunya termasuk saya sih. Nah, teman-teman, saya di sini dapat informasi dari komentar-komentar para viewer saya, dan saya ingin mengucapkan terima kasih untuk yang turut serta mensupport teman-teman dalam membantu pump ya dari komentar si Rico. Oke, nextnya itu adalah Dogecoin, karena kalau saya lihat nih di video sebelumnya ya, di video saya yang Bitcoin itu juga udah mulai udah mulai ditagih lah dari para viewers ya, berkaitan dengan si Dogecoin ya. Tadi mana tuh saya ceknya? Nih, Dogecoin ya udah 199 ya. Ya udah, ini saya pin ya. Berarti nextnya kita akan bahas si Dogecoin, tapi right after video saya membahas tentang Bitcoin tentunya. Jadi update itu harus berkala ya, Cardano, Bitcoin, XRP. Nanti pokoknya kita berikan update terus teman-teman, supaya teman-teman bisa terus ngikutin ya. Nah, teman-teman, anyway, di sini ada penyampaian oleh Property Lari 123, ini sekalian promosi kayaknya ya. Agenda XRP tanggal 9 sampai 10 November, event tahunan roadmap Ripple listing exchange Bitstamp, relisting Coinbase exchange terbesar di US. Pump keras. Saya sebenarnya nggak tahu apakah informasi ini valid atau tidak, tapi mudah-mudahan sih iya gitu ya. Nah, mungkin untuk lebih tepatnya saya akan mencari informasi lebih deep soal hal ini, dan mudah-mudahan sih ya, sebenarnya intinya gini sih teman-teman ya. Saya nggak akan bahas terlalu banyak atau panjang-panjang tentang fundamental atau news saat ini. Intinya di video terakhir kita udah sempat bahas XRP itu dari sidangnya sendiri memang sudah agak mundur ya, dan itu diperkirakan sampai pertengahan Januari lah atau awal Januari. Jadi kalau misalkan dari sidangnya sendiri agak diperpanjang, balik lagi dramanya masih bermain. Nah, cuman teman-teman, secara price action sendiri menurut saya nggak bisa bohong ya. Kalaupun misalkan dramanya diperpanjang, kita ngelihat XRP itu balik lagi mengalami penguatan dan berhasil melakukan break atas beberapa chart pattern atau resistance yang kita anggap cukup penting. Saya rasa teman-teman, secara price action sendiri memang sudah menunjukkan bahwa XRP ini memang udah siap ngepump gitu loh. Tinggal masalah waktu aja dan kesabaran kita dalam mendukung XRP untuk kembali pump. Nah, teman-teman, sementara kita akan start dulu dari time frame daily-nya. Saya akan bawakan dari chart daily ya, dari time frame. Terutama untuk chart ini kita akan bawakan dari Elliott Wave Theory. Jadi sebenarnya sih, kalau misalkan something's going on. Kalau misalkan something ya terjadi terhadap kondisi XRP saat ini, menurut saya cuma satu teman-teman yang berpotensi banget untuk ngebawa XRP itu kembali penguatan ya, yaitu breakout terhadap si trend line-nya. Lalu kalau misalkan secara perhitungan, nanti ini akan saya jabarkan ke teman-teman ya, kira-kira proses, target, dan perkiraan untuk penguatan XRP gitu. Sementara teman-teman, ini kita melakukan perhitungan ya, so far ini tampaknya memang kita sedang berproses untuk wave satunya kita. Jadi ini sub wave satunya kita, kemudian ini ABC correction ya, which is ada kemungkinan expanded ABC correction, dan ini menjadi wave 2 nya kita. Nah, sekarang itu kita lagi berproses guys ya, untuk menuju ke wave 3 nya kita. Nah, sementara sih teman-teman, berdasarkan perhitungan atau kalkulasi kita, itu secara wave 3, sub wave 3 ya, ini kita ngomong sub wave nya dulu, itu di 17080. Nah, seandainya demikian sesuai dengan ekspektasi kita, let's say berikutnya setelah itu dari wave 2 ke wave 3 itu koreksinya misalkan 30-50% lah ya, kita anggap misalkan gitu. Nah, lalu teman-teman bisa melakukan perhitungan kembali menggunakan Fibonacci extension, let's say seperti ini ya. Maka kemungkinan untuk target si XRP sendiri itu berkisar di kurang lebih $2,3 ya. Kalau misalnya kita gunakan target sendiri dari yang terdapat pada time frame daily-nya, ini akan saya tarik menggunakan Fibonacci extension. Kalian bisa gunakan dari wave 2 ketemu dengan wave 3, lalu kita tarik ke wave 4-nya dia. Nah, potential target yang terlihat itu adalah di kisaran $2,3 sampai tertingginya bahkan di $6 ya. Ini berdasarkan time frame daily, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman bisa juga menggunakan teknik yang paling sederhana, yaitu menggunakan Fibonacci eksternal ya. Jadi kalian tarik
dari wave 3-nya ke wave 4-nya, dan kalian akan temukan potensi target yang realistis mungkin ya akan berada di kisaran $2,85 bagi XRP secara long term period ya. Jadi secara jangka panjang. Nah, kalau misalkan untuk pergerakannya saat ini sendiri teman-teman, ya, ini secara time frame daily ya. Kita akan gunakan chart yang non logarithmic. Kalian bisa lihat sebetulnya di sini aja tuh terbentuk semacam chart pattern yang bisa dikatakan dengan istilah symmetrical triangle, atau kalian bisa bilang juga sebagai bullish pennant gitu ya. Di sini terbentuk chart pattern seperti itu, dan saat ini saya rasa itu posisinya sudah breakout plus sudah konfirmasi ya, karena kita sudah testing dan sekarang kita ngepump kembali gitu. Testingnya juga nggak hanya sekedar terhadap bagian atas dari symmetrical triangle, tapi dia juga testing terhadap exponential moving average 21. Jadi so far so good kalau misalkan saya pribadi ngelihat untuk si XRP ini ya, so far udah bagus gitu loh. Kalau misalnya kita boleh tambahkan lagi, teman-teman bisa lihat ini secara jangka panjang aja, secara major itu ada trend line terbentuk, dan trend line-nya juga sudah berhasil di breakout ya. Begitu pula trend line yang terbentuk di sini, ini juga sudah berhasil di breakout. Jadi sebenarnya XRP itu harusnya sih sudah dalam potensi untuk melanjutkan penguatan menuju ke next wave-nya dia, which means yang tadi kita sudah sempat bahas ya teman-teman, yaitu di wave 3-nya. Dan potensi areanya targetnya itu tadi berkisar kurang lebih sih ya di kisaran $2,8 ya. Sementara kalau misalnya secara short term atau medium term, kalian bisa gunakan juga Fibonacci eksternal, dan kalian akan dapati potensi terdekatnya XRP itu berada di kisaran $1,7. Dengan catatan XRP harus mampu closing di atas key resistance-nya $1,4. Dan kalau misalkan area ini kita tanya nih, kira-kira bisa nggak sih tercapai? Nah, ini sebenarnya make sense teman-teman, karena di area tersebut itu merupakan confluence of resistance ya, antara terakhir tertingginya dia ya. Kalau misalnya all time high tentunya nggak di sini, setahu saya all time high-nya dia itu udah pernah kayak di video terakhir ya saya udah sempat bahas ya, kayak Burj Khalifa kata orang tuh ya, all time high-nya si XRP. Jadi sebenarnya udah cukup bagus teman-teman. Tinggal kita follow up aja proses closing XRP terutama pada time frame daily-nya ya. Saya personally juga ada on trade untuk XRP teman-teman. Sebentar saya cek dulu ya. XRP ya, intinya ada lah ya teman-teman ya. Saya juga udah lagi ongoing XRP, udah lagi dalam posisi trade juga. Saya coba cek mungkin melalui grup kali ya. Ya, nah teman-teman, nih silahkan dicek ya. Jadi XRP sendiri saya di futures juga dalam proses trading, dan seperti yang teman-teman ingat, sebenarnya beberapa saat lalu saya pernah sampaikan ya, bahwa di time frame daily ini itu kita ngelihat terbentuk yang namanya double bottom di bagian sini. Plus kalau saya geser ke seperti ini membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Jadi sebetulnya waktu lalu itu saya sudah sempat melakukan spot ya, maksudnya untuk spot sudah sempat melakukan yang namanya akumulasi, dan pada saat koreksi di sini juga saya sempat melakukan akumulasi. Jadi untuk spot sendiri, saya personally masih cukup confident untuk nge-hold XRP. Untuk futures ya, ini untuk trading jangka pendek aja teman-teman ya. Jadi kita memanfaatkan fluktuasi terhadap market XRP untuk mencari keuntungan di jangka pendek. Kurang lebih gambarannya seperti itu teman-teman. Nah, untuk time frame hourly-nya sendiri, ini kita lihat ada beberapa potensi yang bisa dicapai oleh si XRP ya. Pertama teman-teman, ini berdasarkan elite wave count yang saya lakukan. Jadi ini yang tadi saya bahas ya, dimana time frame daily-nya ini dianggap sebagai satu wave ya, dan koreksi-koreksi ini itu dianggap sebagai wave 2. Lalu saat ini kita sedang berproses menuju ke wave 3 kita yang secara major. Jadi kurang lebih gambarannya ini kan wave 1. Nah ini wave 2, berarti kita sekarang sedang berproses menuju ke istilahnya nih, menuju ke wave 3 potentially ya, untuk meneruskan penguatannya lagi. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman kalau misalkan untuk XRP di time frame daily-nya. Nah, sementara kalau misalkan dari time frame hourly-nya, kalian juga bisa lihat di sini berpotensi sebenarnya sebelumnya membentuk yang namanya inverse head and shoulders. Tapi balik lagi teman-teman, saya personally nggak terlalu fokus sama yang namanya chart pattern. Yang kita lihat adalah proses gimana transisi market itu sudah mulai berubah ya. Dari yang tadinya downtrend sekarang berubah perlahan-lahan mulai menuju ke arah uptrend. Bahkan kalau kita perhatikan teman-teman di pergerakan terakhirnya ini sudah clear banget membentuk yang namanya kurang lebih seperti ascending channel ya.
Tuh kalian bisa lihat ya, dia berpotensi membentuk sebuah ascending channel. Dimana kalau misalkan secara targetnya sendiri itu terdekatnya di kisaran $1,36 sampai $1,7 ya. Untuk Fibo extension 100% sampai 1618%. Nah, tambahan lagi dari saya teman-teman, di sini terdapat yang namanya key support and resistance. So far kita di XRP itu udah berhasil close di atas area tersebut. Jadi yang perlu dilakukan oleh XRP saat ini adalah maintain di atas area ini aja untuk mengkonfirmasikan bahwa XRP itu siap meneruskan penguatannya. Nah, so far teman-teman, saya pikir kita udah lihat ya XRP ini tampaknya cukup baik ya untuk dalam proses penguatannya dia. Ditambah kita lihat Bitcoin sendiri juga hari ini udah almost menyentuh new all time high lagi ya. Dia udah di $66.400 tadi kalau nggak salah highest pointnya ya hari ini. Jadi so far menurut saya udah oke banget. XRP udah oke, Bitcoin juga sudah oke ya. Tinggal masalah menunggu waktu aja. Mudah-mudahan kalau misalkan yang tadi disampaikan ya tanggal 9 sampai 11 ada event dan lain sebagainya. Mudah-mudahan sih apapun itu hasilnya bisa baik bagi XRP karena secara price action sendiri memang ini sudah menunjukkan bahwa XRP itu sebetulnya udah siap ngepump. Mudah-mudahan teman-teman XRP holders tanpa lama-lama lagi kita bisa merasakan profit yang berlimpah ya dari XRP. Mudah-mudahan balik lagi teman-teman kalau nggak ada halangan ya. Paling sementara untuk hari ini beberapa target tadi saya sudah saya jelaskan ya, potensi yang dikejar, kemudian juga yang terjadi pada short termnya seperti apa, dan kira-kira planning ke depan untuk XRP seperti apa itu sudah saya jabarkan. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan melalui video ini teman-teman bisa mendapatkan sesuatu informasi, entah itu yang ya sebagai referensi, sebagai benchmark dan lain sebagainya, itu bebas teman-teman ya. Yang pasti keep doing your own research and don't forget to always like this video. Kalau kalian suka dengan kontennya lah, kalian boleh like ya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian juga sesama XRP holders, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya untuk Bitcoin dan juga Dogecoin ya. Dogecoin setelah Bitcoin. Alright, so thank you very much once again. I'll see you guys again in the next update. Cheers.